Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher tentunya. Oke, karena kemarin saya upload nggak jelas ya, nggak diapa-apain. Ini seri Samsung yang kemarin, seri Samsung SMJ500G. Kita coba hidupkan dan terjebak di sistem error ya. Ini karena kemungkinan flash gagal ya. Jadi langkah yang harus kita kerjakan selanjutnya, pastinya kita akan coba flashing dulu. Oke, langsung menuju ke PC. Kita buka device manager terlebih dahulu. Kita pastikan untuk handphonenya terhubung. Kali ini kita tidak main-main ya. Jadi saya akan mengerjakan handphonenya, tidak saya diamkan. Tentu saja step pertama kita flash. Kita gunakan Odin Flash Tool saja. Oke, kita akan buka Odin Flash Tool, kita klik kanan, Run as Administrator, tunggu hingga Odinnya muncul ya. Yang harus kita masukkan adalah firmware dengan full disertai bit. Jadi ini repair firmware ini sudah saya sertakan di deskripsi. Kita masukkan file bitnya, baru kita masukkan file bootloader beserta file yang lain. Jadi tentunya untuk file pecah itu seperti ini ya, apblcp.csc kita masukkan. Setelah semuanya masuk, siap kita masuk ke download mode ya. Saya akan menggunakan kabel jig atau jig mode ini. Ini bukan kabel ya, tapi jig mode untuk masuk ke download mode tanpa pakai tombol. Ini ada status FRP lock on ya. Jadi masih terjebak di FRP mode. Sudah saya koneksikan, ini terdeteksi untuk modem portnya di PC, siap kita flashing. Ini akan coba saya percepat untuk proses flashingnya. A few moments later. Ya, dan bisa teman-teman ketahui ini ada keterangan file ya. Jadi gagal untuk proses flashingnya. Sudah masuk ke 80% ini ya. Jadi ada keterangan apa ini? Kita akan coba cari tahu. Ini custom binary block by FRP lock. Mungkin pernah dicoba untuk flashing unlock FRP-nya ya, tapi gagal. Namun karena kita sudah pakai file repartisi atau file pecah, firmware full penuh tetap tidak bisa masuk ke menu. Jadi bisa saya pastikan ini kerusakan di bagian IC flash ya. Jadi kemungkinan besar IC flash atau IC eMMC-nya lemah. Jadi tanpa pikir panjang lagi kita harus bongkar. Kita harus cek eMMC-nya tentu saja. Karena kebanyakan kalau kita flash pakai full firmware atau file pecah ya disertai bit kok tidak masuk, sedangkan binary sudah benar. Jadi file binary sudah benar, repartisi file firmware sudah masuk semua, namun tetap sama saja, berarti bisa dipastikan IC ini KMKN ini bermasalah ya, IC flashnya di sini. Jadi saya akan coba congkel. Karena untuk seri ini IC-nya di lem, saya coba percepat. Kita akan fokus di pencongkelan. Sudah kita pastikan untuk flashingnya gagal. Siap kita congkel ya. Kita masukkan flux di tepi-tepi ini agar fluxnya masuk ke dalam eMMC itu sendiri. Kita gunakan blower. Settingan blower mungkin teman-teman sudah punya sudah punya feel ya, sudah punya settingan sendiri-sendiri. Saya menggunakan pencongkel tipis untuk membantu proses pencongkelan eMMC. Jangan sampai eMMC-nya mati ya, karena kita butuh backupan
untuk file-file pentingnya. Jadi saya rasa kita wajib untuk mencongkel secara perlahan. Untuk proses pencongkelan ini tidak saya percepat ya. Oke, sudah terangkat ini. Masih banyak sisa-sisa lem. Kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa timah ini. Kita akan bantu pakai blower dan solder pipih. Pastikan untuk sisa-sisa lem ini bersih ya. Jadi kita wajib untuk membersihkan sisa-sisa lem dan timah ini agar nanti di pemasangan bisa presisi tentunya. Kita bantu pakai blower dan solder pipih. Usahakan benar-benar bersih. Oke, kita akan coba cek. Setelah ini kita akan coba koneksikan ke PC tentunya untuk PCB-nya, dan jangan lupa eMMC-nya juga kita bersihkan karena kita wajib untuk backup file-file pentingnya. Saya gunakan Saya gunakan apa ini? Solder pipih ya, dan bantuan blower. Usahakan jangan terlalu panas juga, jaga-jaga agar eMMC-nya tidak terlalu kepanasan juga. Oke, setelahnya kita akan cetak ulang, pastinya seperti itu. Kita cek dulu untuk eMMC-nya siap kita cetak ulang atau belum. Pastinya sisa-sisa lem sudah hilang ya, baru siap kita cetak ulang. Saya gunakan plat BGA 3D ya dari Ongley ini untuk mempermudah tanpa kita presisikan, sudah presisi sendiri. Ini Ongley 3D untuk BGA berapa ini, 221 ya. Oke, siap kita cek PCB dan eMMC-nya karena ini banyak banget yang hilang ya, ini banyak jalur yang rontok. Oke, tidak masalah, kita akan cari tahu apakah jalurnya memang jalur penting atau jalur yang digunakan ataukah jalur yang tidak begitu penting. Selanjutnya kita buka device manager, pastikan untuk PCB-nya atau mesinnya ini masih sehat ya. Dengan cara kita gunakan power supply dengan tegangan VBAT ya atau 4,2 volt. Tanpa kita hidupkan, kita langsung koneksikan ke PC dan terdeteksi KD loader 9008. Berarti bisa kita pastikan chipsetnya memang Qualcomm ya, dan ini terjebak di 9008. Kenapa? Karena memang tidak ada eMMC-nya, jadi proses booting tidak berjalan sempurna. Oke, langkah selanjutnya kita akan tengok untuk jalur yang rusak itu atau terkelupas atau rontok atau hilang. Kita akan coba cek, kita gunakan gambar ini ya untuk test point atau eMMC pinout ini 221 ini. Ada 3 titik di atas, tidak kita pakai ya. Pastinya mungkin teman-teman sudah tahu untuk 3 titik ini DNU tidak kita gunakan. Dan ini yang banyak ini VS itu juga tidak digunakan ya, samar abu-abu hitam itu tidak dipakai. Selanjutnya kita lari ke ini 3 titik di bawah juga hitam-hitam ini, DNU juga tidak dipakai. Yang jadi PR ini titik tengah nomor berapa itu, coba kita cari tahu. Ada keterangan out, tidak ada temannya yang berwarna seperti itu, out. Di sebelahnya tidak ada juga. Mungkin kita coba akan perjelas ya. Kalau memang titik ini digunakan, kemungkinan kalau kita gores secara perlahan ada semacam lubang ya untuk
timah pastanya terkait ya, karena kita gores juga tidak tampil apapun, hanya polosan seperti itu, tidak ada sisa-sisa atau tampak digunakan. Nah, tidak ada sampel juga sih ya, agak sedikit susah juga untuk menjelaskan. Pastinya untuk titik itu tidak dipakai, jadi kalau dipakai ada seperti lubang tembaga ya untuk mengaitkan itu. Jadi ini tidak dipakai untuk outnya, siap kita gantikan untuk eMMC nya pastinya. Jangan lupa kita backup dulu untuk eMMC bawaan, jadi sudah bisa kita pastikan untuk PCB nya aman. Namun untuk penjelasan di titik out tadi, mungkin kalau lain waktu ada PCB yang butuh jumper kolong bisa saya perjelas lagi, karena tidak ada yang bisa kita compare ya, jadi penjelasannya agak sedikit membingungkan. Yang pasti untuk titik out tadi tidak dipakai, jadi kita langsung fokus ke eMMC nya saja, karena bisa kita pastikan PCB nya masih aman. Oke, ini UV nya minta diupdate, sudah saya update dan ada keterangan monitor atau display saya resolusinya rendah ya. Ini kok kayaknya ngece ya bos ya. Tapi nggak masalah ya, jadi UV tahu saja kalau monitor saya memang monitor jadul. Oke, kita insert identify ya, identify eMMC. Kita masukkan eMMC nya, ada keterangan error. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya, ada keterangan error, berarti sudah jelas kita pakai firmware pecah tadi tidak bisa masuk ke menu. Tahap selanjutnya kita backup file-file ini. Untuk boot 1, boot 2, RPMB dan extended CSD ini kita akan backup. Saya akan gunakan user area yang 512 saja. Jadi kita bisa pakai 512 atau bisa kita pakai yang metode full. Saya akan coba percepat. Oke, untuk user area 512 sudah terbackup. Ini sudah jelas ya, ini 512 nya sudah terbackup. Saya akan gunakan ini ya, yang bawah sendiri ya, tanpa user data. Kita coba read juga untuk berjaga-jaga. Jadi ini secara otomatis UV akan menyimpan file user area tanpa user path, dan kita ketahui ternyata ada sebesar 2,48 GB. Ini file tanpa user data ya, jadi wajib kita setelah merestore untuk kembali ke pengaturan awal atau special task itu kita gunakan. Jangan lupa untuk file-file penting ini kita juga backup. Saya sertakan di di deskripsi untuk file DAM yang total ya, sekitar 8 GB, tapi nggak masalah ya, sudah saya sertakan di deskripsi, jadi tidak terlalu pusing untuk memilih 2 atau 512 MB. Sudah kita backup, file penting juga sudah kita backup. Kita identify ulang, kita pastikan ini errornya memang penyebab tidak bisa kita flashing sempurna tadi. Kita coba health and smart report ini dan kita ketahui ini penyebab sesungguhnya ini ya, yang menyebabkan memang handphonenya tidak bisa masuk ke menu secara sempurna. Kita flashing juga gagal karena health and smart reportnya buruk ya. Walaupun kita nantes dapati hijau ya, jadi tidak ada error. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, karena ini sudah memang sakit, tentunya simak terus di part kedua.